Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini jumpa kembali dalam bincang-bincang seputar sejarah dan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Sebenarnya narasi Sunni Syiah itu narasi yang lebih banyak kepada narasi propaganda ya. Jadi seolah-olah konflik di Timur Tengah itu penyebab utamanya adalah perselisihan antara Sunni dan Syiah itu. Dalam hal ini saya tidak sedang membela kelompok manapun, apalagi kalau saya dituduh membela Syiah ya. Tapi saya lebih berusaha untuk bagaimana kita harus bisa jernih melihat persoalan gitu. Umat Islam ini adalah umat yang satu gitu, terlepas apapun aliran-alirannya begitu ya. Namun terwujudnya umat yang satu itu bukan perkara yang gampang gitu. Kenapa? Karena umat ini adalah umat yang musuhnya itu tidak saja dari dalam, namun juga dari luar gitu. Musuh dari dalam maupun musuh dari luar itu sama-sama berbahaya terhadap keutuhan umat gitu. Nah, narasi Sunni Syiah itu seolah-olah mendiskreditkan satu kelompok saja. Dalam hal ini tentu Syiah ya. Jadi seolah-olah yang sesat, yang menyimpang itu cuma Syiah itu. Sementara yang lain tidak. Padahal ya, kalau kita kaji lebih jauh, dalam tubuh umat Islam itu yang menyimpang itu tidak hanya Syiah gitu ya. Apalagi zaman sekarang ini, kita sudah sangat jauh jaraknya zaman kita sekarang ini dengan zaman di mana Rasulullah ataupun sahabat masih hidup gitu. Coba kita bayangkan ya, di zaman sahabat saja itu sudah ada kelompok-kelompok yang menyimpang. Ketika Rasulullah SAW wafat, itu ada kelompok Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu gitu. Dan ada pengikutnya malahan gitu. Kemudian ada kelompok orang-orang yang enggan membayar zakat. Kemudian ada kelompok orang-orang yang murtad. Ini kan orang-orang yang dulu ketika Nabi masih hidup, mereka Muslim. Mereka menyatakan diri beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun ketika Rasulullah wafat, keaslian mereka muncul ke permukaan. Mereka tidak lagi patuh dan taat kepada ajaran Islam begitu. Mereka murtad, mereka tidak mau bayar zakat, dan mereka malah membentuk kelompok-kelompok yang mana kelompok itu ada nabinya juga begitu. Artinya apa? Di zaman sahabat saja umat Islam itu sudah banyak yang punya aliran-aliran begitu. Apalagi zaman sesudahnya itu, zaman setelahnya itu, beberapa abad kemudian makin lama makin banyak. Bahkan kelompok-kelompok ini pecah lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi gitu. Jadi seperti ranting pohon ya, di mana cabang yang satu dengan cabang yang lain itu bercabang juga gitu. Bahkan cabangnya cabang itu bercabang lagi begitu. Apalagi sekarang gitu ya. Nah, jadi narasi Sunni Syiah seolah menafikan ada aliran lain, ada kelompok sesat yang lain yang harus kita perhatikan begitu. Ya. Memang kalau bicara kaum muslimin Timur Tengah ya, selain Syiah ya, tidak ada kelompok di luar Ahlus Sunnah yang tidak sebanyak kelompok Syiah. Dan kelompok Syiah ini dia membentuk sebuah
sebuah negara, katakanlah begitu ya. Negara itu bernama Iran gitu. Dan Yaman juga Yaman yang sekarang juga punya pemimpin yang di aliran Syiah. Jadi memang tidak bisa dinafikan bahwa bagaimana bentuk negara, bagaimana keadaan negara itu tergantung siapa pemimpinnya, pemimpin tertingginya siapa. Dialah yang akan mengatur, dialah yang akan membuat negara itu seperti apa. Dialah yang akan merajutnya. Ideologi negara itu seperti apa, aliran politiknya seperti apa, musuhnya siapa, temannya siapa, dan lain sebagainya. Tergantung siapa pemimpin tertingginya. Nah, memang harus diakui bahwa kelompok Syiah atau orang-orang Syiah ini pada mulanya Syiah itu bukan aliran akidah ya, atau aliran teologi dalam Islam. Syiah itu hanyalah kelompok yang di masa Ali bin Abi Thalib mereka tuh sangat setia kepada Ali gitu. Kenapa mereka setia kepada Ali? Karena Ali itu punya keistimewaan. Yang pertama, Ali itu ada Ahlul Bait, menantu Rasulullah sekaligus anak paman dari Rasulullah SAW. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Ali itu adalah orang-orang yang punya ilmu yang sangat mendalam gitu dalam Islam gitu. Ya, hanya Nabi mengatakan bahwa gerbangnya ilmu itu adalah Ali bin Abi Thalib gitu. Dan banyak lagi keistimewaan dari Ali bin Abi Thalib yang tidak ada pada sahabat ya. Nah, kesetiaan mereka kepada Ali ini kadang-kadang berlebihan gitu. Walaupun tidak semuanya berlebihan gitu kan. Nah, berlebihannya mereka bersikap kepada Ali sehingga sebagian mereka tuh menafikan sahabat Nabi yang lain, terutama Abu Bakar, Umar, dan Utsman gitu. Mereka sampai tidak mengakui kekhalifahan sebelum Ali bin Abi Thalib itu. Memang Ali jadi khalifah yang keempat. Tapi bagi orang-orang setia Ali ya, pengikut setia Ali, mereka itu tidak mengakui kepemimpinan atau kekhalifahan sebelum Ali bin Abi Thalib gitu. Apakah Ali itu menyetujui dan suka dengan sikap para pengikutnya atau orang-orang yang setia kepadanya? Tentu tidak itu. Ali justru sangat kurang suka dengan orang-orang yang mengkultuskannya itu, orang-orang yang memuliakannya melebihi sahabat yang lain gitu. Namun ya namanya orang fanatik ya kan, mereka tidak peduli apakah orang yang dia puja-puji itu setuju dengan sikapnya gitu kan. Pokoknya Ali ini the best lah, istimewa lah begitu ya. Sampai-sampai ada salah seorang dari di antara mereka itu yang memuja-muji Ali berlebihan dan bahkan menganggap Ali itu adalah nabi dan Tuhan gitu. Sehingga Ali marah besar dan menghukum orang ini. Dalam riwayat dikatakan orang ini tuh dibakar gitu oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah. Nah, jadi para pengikut Ali itu orang-orang yang dari segi syariat Islam mereka tidak ada bedanya dengan yang lain begitu ya. Salat mereka sama, ya kan, ibadah mereka sama, tidak ada bedanya gitu. Nah, mereka itu mulai membentuk sebuah aliran. Awalnya itu kelompok politik begitu ya, kelompok bukan kelompok akidah tapi kelompok yang terbentuk secara politik begitu. Mulainya mereka membentuk kelompok yang lebih mengarah kepada perbedaan akidah ketika peristiwa terbunuhnya Husain ya di Karbala itu ya. Kita tahu bahwasanya Husain terbunuh di Karbala, yang membunuhnya adalah orang-orang pemerintahan Bani Umayyah begitu ya. Walaupun khalifah pada waktu itu anak Muawiyah ya, Yazid bin Muawiyah itu tidak memerintah secara langsung pembunuhan itu gitu. Tapi
dia tetap bertanggung jawab terhadap kasus ini begitu. Nah, terbunuhnya Husain inilah yang membawa fitnah besar kedua ya, malapetaka besar, karena setelah itu terjadi gonjang-ganjing secara politik ya. Kekhalifan Bani Umayyah digoyang, pemberontakan mulai muncul satu persatu gitu ya. Makanya kalau kita berbicara Bani Umayyah ya, masa kekhalifan Bani Umayyah itu tidak sampai 1 abad gitu. Lebih kurang 97 tahun lah lebih kurang ya. Kenapa kekhalifan Bani Umayyah itu tidak sampai 1 abad? Karena di Damaskus ya, sebagai pusat pemerintahan waktu itu banyak pemberontakan, baik pemberontakan itu kelompok-kelompok yang memang selama ini tidak suka dengan Bani Umayyah maupun kelompok yang ada di dalam internal Bani Umayyah itu sendiri begitu. Nah, ketika Bani Umayyah runtuh dan berdiri Daulah Abbasiyah, kelompok yang yang kita sebut Syiah ini, orang-orang yang setia kepada keluarga Ali bin Abi Thalib ini, mereka juga mendapat perlakuan yang tidak jauh berbeda dengan Bani Umayyah itu. Walaupun mereka ketika Bani Abbasiyah terbentuk, mereka itu dimanfaatkan ya. Jadi mereka itu merasa dimanfaatkan oleh klan Bani Abbasiyah untuk sekedar mereka itu dimanfaatkan untuk membantu Bani Abbasiyah memberontak kepada Bani Umayyah. Ketika Bani Umayyah runtuh, mereka tidak lagi dilibatkan, bahkan mereka pun dimusuhi gitu. Sampai mereka itu juga dibunuh dan diberantas oleh kepemimpinan Bani Abbasiyah pada waktu itu gitu. Jadi lengkap sudah ya kelompok Ali ini dalam hal politik ya. Mereka ini orang-orang yang secara politik dalam pemerintahan Islam, mereka itu orang-orang yang hanya dimanfaatkan saja ketika orang butuh. Ketika orang tidak butuh, mereka malahan dizalimi begitu ya. Nah, jadi gini, tidak ada orang yang mau dizalimi, apalagi yang dizalimi itu adalah salah satu kelompok orang yang banyak gitu ya. Dan yang menzalimi ini adalah orang-orang yang punya kekuasaan gitu. Kalau suatu kelompok yang banyak mereka dizalimi, yang menzaliminya adalah sebuah kekuasaan, dipastikan kelompok itu akan melakukan yang namanya pemberontakan gitu. Berbagai cara dan upaya dilakukan untuk eksistensinya kelompok mereka itu. Nah, dalam sejarah peradaban Islam gitu ya, kelompok Syiah ini mereka membentuk gerakan-gerakan bawah tanah ya, dan gerakan bawah tanah ini berhasil terakumulasi dalam pembentukan daulah-daulah ya. Ada daulah Fatimiyah, daulah Karamitah, apalagi yang terakhir itu adalah yang cikal bakal negara Iran itu ya, Safawiyah ya gitu kan. Dan pekerjaan dari mereka ini adalah merongrong kekuasaan gitu ya. Mereka boleh dibilang menjadi duri dalam daging dalam sejarah peradaban Islam ya. Namun begitu ya, kontribusi mereka terhadap peradaban Islam tidak bisa kita remehkan ya. Kita tidak bisa meremehkan mereka. Nah, orang-orang Syiah ini tentu juga mereka punya banyak aliran ya. Seperti yang saya bilang tadi, aliran dalam Islam itu bukan cabang lagi, tapi sudah ranting dan rantingnya punya ranting lagi begitu. Jadi satu aliran itu punya aliran-aliran lagi begitu. Jadi sangat banyak begitu ya, termasuk Syiah itu. Nah, aliran-aliran ini kalau kita bagi 3 saja ya. Pertama, aliran ekstrim kiri gitu. Di aliran manapun ya, mereka pasti akan terpecah menjadi 3 lagi. Ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan gitu, dan ada yang moderat yang di tengah-tengah, termasuk Syiah.
Syiah itu ada yang ekstrim kiri sampai pada tahap mengkafirkan sahabat Nabi, ya kan, melaknat sahabat Nabi. Ini kelompok ekstrim ini, ekstrim kiri. Ya. Ada kelompok ekstrim kanan, mereka itu liberal ya. Jadi begitu. Baik, karena terlalu panjang ya, kita cukupkan sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan video yang sempat terpotong ya. Jadi yang pertama, kalau umat Islam mau kuat ya, mau bersatu, mau membangun peradaban, menjadi peradaban yang disegani di antara peradaban-peradaban lain di dunia, maka sebagaimana yang saya bahas pada video sebelumnya, pertama tanggalkan dulu narasi-narasi yang selama ini selalu kita gembar-gemborkan ya, yaitu Sunni Syiah itu. Kalau narasi-narasi ini tetap kita sebut-sebut gitu ya, tetap kita perbincangkan, kita diskusikan, kita perdebatkan, maka selama itu pula lah kita akan selalu lemah gitu ya. Oh tapi kan Iran ataupun Syiah itu kan punya jejak-jejak, berekam jejak yang berdarah gitu ya. Misalnya perang Suriah ya, di mana Iran dan Suriah bersatu, kemudian milisi-milisi Syiah melakukan pembantaian di Suriah gitu ya. Sebagaimana pada video sebelumnya, saya kalau membahas Suriah, saya lebih cenderung mengatakan bahwa di Suriah itu yang terjadi bukan perang Sunni Syiah, tapi fitnah ya, fitnah besar yang terjadi pada umat Islam di zaman modern ini, yaitu perang saudara. Saya lebih nyebutnya perang saudara. Siapa yang berperang di sana? Saudara sebangsa setanah air Suriah, yang di sana kebetulan pemimpinnya alirannya Syiah Nusairiyah ya. Jadi Bashar Assad itu alirannya Syiah Alawiyah Nusairiyah yang ekstrem kiri gitu ya. Mereka punya aliran yang di dalam Syiah pun mereka juga disesatkan dan dikafirkan gitu. Namun karena konteksnya politik ya, di mana kekuasaan Bashar Assad itu mau digoyang oleh kelompok-kelompok pemberontak, yang mana sebagian loyalis ya Bashar itu membelot dan gantian mau meruntuhkan kekuasaan Bashar Assad, maka tentu Bashar Assad minta bantuan tetangga-tetangganya atau aliansi-aliansinya, dan terutama Iran gitu ya. Makanya Iran dalam hal ini terlibat ya dalam perang Suriah, itu tidak bisa dibantah gitu ya. Namun kita harus paham juga keterlibatan Iran itu bukan dalam rangka membasmi Ahlussunnah gitu ya, tapi memang dalam rangka politik juga gitu. Nah, yang terbunuh di Suriah itu kan banyak ya gitu ya. Ada Sunni, ada Syiah, ada Amerika, ada ISIS, ada kelompok mujahidin, ada pemerintah, ada tentara pemerintah, tentara pemberontak, ada sipil ya, sipilnya ada Syiah, ada Sunni gitu ya. Jadi banyak. Jadi berbicara perang Suriah itu tidak bisa Sunni Syiah aja gitu ya. Ini menurut saya gitu ya. Jadi kalau kalian teman-teman ada yang tidak setuju ya tidak masalah gitu ya. Jadi itu yang pertama, kita hentikan dulu narasi Sunni Syiah. Anggap ini PR ya, anggap ini masalah internal kita saja. Yang kedua, kita harus tanggalkan semangat semangat cinta tanah air, dalam hal ini negara ya. Kita letakkan di atas semangat persaudaraan ukhuwah Islamiyah itu. Kita harus meletakkan ya ukhuwah Islamiyah itu di atas segala-galanya gitu. Kita boleh berbeda negara, ya kita boleh berbeda bangsa, tapi ukhuwah Islamiyah itu nomor satu. Ini yang paling sulit saya rasa gitu ya. Bagaimana umat Islam itu meletakkan kepentingan umat Islam di atas kepentingan negara begitu ya. Ini memang sulit gitu ya. Apalagi orang-orang yang selama ini terdoktrin dengan semangat nasionalisme gitu. Bukan, saya tidak mengatakan nasionalisme itu buruk ya. Nasionalisme itu bagus gitu.
Dengan nasionalisme lah maka kita berhasil mengusir penjajah gitu ya. Tapi nasionalisme ini hanya cocok ketika negara dalam keadaan diserang gitu. Ya, ketika negara kita itu sudah makmur, sudah maju ya, maka nasionalisme itu kita cukup simpan saja dalam hati gitu. Kita punya visi yang jauh lebih besar dari nasionalisme, yaitu membangun peradaban Islam gitu. Ya. Nah, membangun peradaban Islam tidak bisa dengan 1-2 negara. Harus semua negara atau seluruh kaum muslimin sedunia gitu. Ya. Harus ada aliansinya begitu ya. Nah, kenapa ini penting ya? Karena kita ketahui bahwa dunia sekarang itu multipolar ya. Apa itu dunia multipolar? Banyak kekuatan-kekuatan yang muncul gitu. Kalau dulu ada barat, ada timur, sekarang enggak lagi gitu. Sekarang dunia itu sudah multipolar. Ada kekuatan India, ada Cina, ada Rusia, ada Afrika, ada Eropa gitu ya. Bahkan Turki pun bikin aliansi juga itu ya. Itu Asia Tengah begitu ya. Asia Tenggara, ada Australia, ada Latin dan lain sebagainya. Jadi posisi umat Islam di mana? Kita jangan berada di kelompok-kelompok yang disebutkan tadi, peradaban-peradaban yang disebutkan tadi. Kita harus punya peradaban yang satu gitu. Ini bukan ngomong tentang khalifah, itu lain beda cerita gitu ya. Namun demikian ya, seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, mewujudkan persatuan itu mudah diucapkan maksudnya, tapi sulit diwujudkan. Tapi bukan berarti tidak bisa gitu ya. Dalam politik itu apa sih yang tidak bisa ya? Teman sekarang teman, besok lawan, sekarang lawan, besok teman pun bisa kita lakukan gitu ya. Yang penting tujuan akhir kita jangan sampai melenceng begitu ya. Oke, mungkin demikian saja dulu video pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya berkenaan dengan perkembangan gerakan politik dan aliran Syiah. Bagaimana yang sudah dibahas pada video sebelumnya, bahwa kelompok Syiah ini adalah awalnya merupakan kelompok politik ya. Perseteruan antara Ali dengan Muawiyah, kemudian berlanjut kepada terbentuknya Bani Umayyah, mana terjadi tragedi Karbala, yaitu terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Rasulullah SAW. Sehingga konflik-konflik antara kelompok Syiah dengan pemerintahan itu semakin meruncing begitu. Nah, ketika Bani Umayyah runtuh, digantikan oleh Bani Abbasiyah, situasi dan kondisi tidak jauh berbeda gitu. Sampailah kelompok Syiah ini membentuk gerakan-gerakan bawah tanah ya. Mereka itu minoritas, tapi satu hal yang patut kita kita tiru dari Syiah ini adalah mereka solid gitu ya. Ya memang biasanya kelompok-kelompok minoritas itu memang solid ya. Walaupun tidak semua kelompok minoritas itu solid secara gerakan gitu. Namun Syiah dalam hal ini mereka patut kita apresiasi gitu. Bahkan sampai sekarang ya, sudah ribuan tahun mereka masih solid itu. Sehingga berdirilah Daulah Fatimiyah di Mesir yang usia pemerintahnya cukup lama ya, lebih dari 2 abad gitu. Sampailah terjadi perang salib dan akhirnya Daulah Fatimiyah digantikan oleh daulahnya Salahuddin Al-Ayyubi atau Ayyubiyah gitu ya. Dan kalau kita lihat ya, gerakan Syiah ini yang terutama gerakan politik ya, dari dulu sampai sekarang
konflik-konflik antara gerakan Syiah dengan non Syiah, ya saya menyebutnya non Syiah, itu konfliknya itu skalanya kecil gitu ya, skalanya kecil, tidak sampai membesar menjadi konflik yang besar gitu. Nah, bagaimana Syiah di abad modern ini gitu ya? Syiah abad modern terakumulasi dalam pemerintahan atau rezim gitu ya. Salah satunya adalah berdirinya negara Iran, Republik Islam Iran ya. Namun saya melihat berbicara tentang Iran gitu ya, memang Iran itu mayoritas Syiah, Syiahnya itu alirannya Imamiyah gitu ya. Tapi bukan berarti di Iran tidak ada non Syiah ya. Orang Muslim yang tidak Syiah banyak juga di Iran gitu ya. Cuma memang seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, lagi-lagi umat Islam ini mudah sekali diadu domba ya. Mudah sekali pecah gitu. Apalagi sudah berhubungan dengan kelompok, aliran, mazhab, dan bangsa gitu, atau negara begitu ya. Satu hal yang harus disadari oleh umat Islam bahwa negara-negara modern yang lebih dari 200 itu adalah hasil dari keberhasilan dari Barat ya, memecah belah dunia gitu. Jadi supaya kelompok itu tidak kuat ya, maka kelompok itu dipecah-pecah menjadi banyak gitu. Nah, dari kelompok apapun kalau mau lemah maka mudah sekali caranya, yaitu dengan memecah-mecah menjadi bagian-bagian yang kecil gitu. Nah, kalau kita berbicara peradaban Islam, dulu tidak ada negara-negara ya, tidak ada negara-negara satu dan lainnya itu punya batas wilayah itu. Kalau kita bicara Islam ya, ketika berbicara misalnya pemerintahan dinasti dalam Islam ya, atau kita lebih suka menyebutnya kekhalifahan gitu ya. Misalnya kekhalifahan Bani Umayyah ya, wilayahnya terbentang dari ujung ke ujung, ujung utara, ujung ke selatan, timur dan barat gitu. Pokoknya jika wilayah itu berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin, itulah wilayah Bani Umayyah. Bani Abbasiyah juga begitu ya, Turki Utsmani juga begitu dan lain sebagainya. Jadi tidak ada negara itu, tidak ada negara-negara gitu. Tapi dinasti-dinasti kecil ada ya gitu ya. Walaupun berafiliasi dengan dinasti yang lebih besar ya. Nah, sekarang di zaman modern abad 20 dunia itu dipecah ya, dipecah menjadi banyak bagian-bagian gitu. Bahkan negara itu pun dipecah lagi menjadi banyak negara. Contoh Yugoslavia ya. Dulu ada negara namanya Yugoslavia. Kemudian dipecah lagi menjadi negara-negara kecil gitu. Sehingga Yugoslavianya hilang, yang tinggal adalah Bosnia, Serbia, Kroasia dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi dengan banyaknya negara-negara ini secara langsung juga berdampak kepada dunia Islam gitu. Jadi wilayah-wilayah yang mayoritas Muslim itu dipecah menjadi banyak negara gitu. Dengan perjanjian ini dan itu ya, dengan deal-deal politik tertentu, maka wilayah yang dulu kaum musliminnya mayoritas banyak gitu, kemudian dipecah-pecah. Jadi negara-negara kecil, ya tentu saja negara-negara kecil itu penduduknya mayoritas muslim ya gitu. Seperti kita lihat di Timur Tengah gitu. Timur Tengah itu kan mayoritas muslim ya, tapi negaranya banyak di sana ya. Nah, dengan banyaknya negara ini maka ya otomatis tubuh umat Islam itu lemah itu, kekuatan Islam itu lemah karena tersandra oleh batas wilayah gitu. Jadi sekarang kalau kita mau berbicara peradaban ya, maka satu hal yang harus kita tanggalkan adalah kita jangan lagi memakai narasi-narasi aliran gitu.
ya. Kalau kita berbicara kekuatan politik ya, sudah hentikan narasi-narasi aliran, terutama Sunni Syiah gitu. Salam.